Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Keluarga 4 Bahasa. Di video kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya mulai dari perpanjangan paspor sampai dengan apply national visa untuk kumpul keluarga di Jerman. Oke, nama saya Mariska dan saya adalah seorang istri dari seorang warga negara asing di Jerman. Dan sekarang saya sedang dalam proses menunggu visa saya apakah di approve atau enggak, karena kebetulan untuk termin saya atau jadwal janji temu saya itu kemarin tanggal 24 Mei tahun 2022 di kedutaan Jerman, tentunya di Indonesia. Dari perkenalan tadi sudah jelas ya, untuk case saya itu saya adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah menikah secara sipil dengan warga negara asing di Jerman yang asalnya dari Jerman. Jadi bukan cuma nikah secara agama ya teman-teman, tapi secara sipil. Nah, kalau misalnya teman-teman semua sudah menikah secara sipil dengan warga negara asing Jerman, kemudian ingin pergi ke Jerman dengan menggunakan national visa untuk kumpul keluarga, ikut suami ataupun istri, pasangan kalian lah yang sudah nikah secara sipil dan diakui oleh negara Jerman. Jadi teman-teman bisa melanjutkan untuk menonton video saya kali ini. Dan kalaupun ada yang mau melanjutkan menonton karena mungkin pengen tahu saja atau memang lagi sedang punya hubungan sama warga negara Jerman, teman-teman semua bisa tetap melanjutkan video ini dan semoga bermanfaat. Oke, untuk pertama saya mau ceritakan dulu karena kemarin saya baru pulang dari Jerman, itu tepat pada tanggal 10 April 2022, karena saya kemarin menikah di Jerman secara sipil itu pada bulan Januari 2022 dan saya pergi ke Jerman menggunakan Schengen visa atau visa kunjungan pasangan, itu hanya berlaku selama 3 bulan sehingga memaksa saya, bukan memaksa sih teman-teman, mengharuskan saya untuk balik ke Indonesia lagi. Dan di sini saya sedang proses menunggu national visa saya. Kebetulan karena paspor saya itu akan habis pada bulan Februari tahun depan, dan untuk apply national visa itu setidaknya paspornya itu berlaku minimal 1 tahun teman-teman. Jadi kalau misalnya paspornya kurang dari 1 tahun masa berlakunya, silakan teman-teman semua perpanjang. Kalau saya kebetulan perpanjangnya itu di imigrasi di kota saya, di kota Palu. Dan itu awalnya saya tanya apakah perlu untuk mendaftarkannya melalui M-Paspor, aplikasi M-Paspor. Ternyata bisa langsung ke kantor imigrasi, kalau di Palu itu Jalan Kartini. Berkas yang saya lampirkan saat pengurusan perpanjangan paspor tersebut yaitu hanya KTP saja dan fotokopinya, kemudian paspor asli yang mau diperpanjang, dan yang ketiga adalah materai 10.000. Jadi hanya 3 ini ya teman-teman untuk perpanjangan paspor. Kemudian nanti setelah selesai dilakukan wawancara dan foto, itu teman-teman akan dikasih seperti kwitansi. Kemudian teman-teman harus membayar sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada kwitansi tersebut. Bisa pembayarannya di kantor pos maupun di bank. Jadi kalau saya pribadi saya melalui kantor pos. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, teman-teman semua sisa tunggu 3 hari kerja dan sudah bisa mengambil paspor di kantor imigrasi tempat kalian. Setelah saya punya paspor yang tentunya berlaku 5 tahun sampai dari 2022 sampai tahun 2027, kemudian saya melanjutkan untuk persiapan berkas untuk apply national visa di Jakarta. Untuk syarat-syarat pengajuan atau apply national visa Jerman di Kedutaan Indonesia itu kalian bisa buka di websitenya Kedutaan Jerman di Indonesia. Jadi kalian kalau di Google itu cukup ketik saja visa nasional Jerman, nanti akan ada paling atas websitenya. Kemudian kalian bisa pilih di situ apakah kalian mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Kalian sisa scroll ke bawah, di situ nanti ada pilihannya untuk visa nasional, apakah untuk Ausbildung, au pair, maupun di sini kalau kasus saya kumpul keluarga. Untuk saran saya kepada teman-teman semua, yang pertama kalian lakukan adalah melihat
termin yang kosong atau jadwal janji temu yang kosong. Karena menurut pengalaman saya maupun teman-teman saya yang lain, untuk mendapatkan termin atau janji temu yang kosong itu sangat sulit teman-teman. Karena di sini orang berebutan ya. Kemarin untuk pengalaman saya pribadi, ketika saya mengecek termin tersebut itu bulan 5, itu full semua teman-teman. Dan saya baru mendapatkan terminnya itu H-5 hari sebelum keberangkatan. Jadi saya baru dapat di tanggal 24. Kemudian setelah itu saya cek lagi untuk bulan 6 itu ternyata full juga. Jadi saya sarankan sama teman-teman semua yang diutamakan adalah termin dulu setelah semua berkas kalian lengkap ya. Oke, jadi untuk pengisian poin-poinnya maupun langkah-langkah untuk pendaftaran di terminnya itu saya akan buat di video yang berbeda. Nanti teman-teman bisa lihat di video tersebut. Sesuai dengan lembaran informasi visa nasional kumpul keluarga dari suami atau istri, di situ sudah ada peraturannya per April tahun 2022. Untuk petunjuk umumnya sendiri itu teman-teman, yang pertama adalah dokumennya itu harus berbahasa Jerman ataupun berbahasa Inggris dan harus dilampirkan dengan terjemahan bahasa Jerman yang diakui. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nikah sipilnya di Indonesia terus punya akta atau buku nikah yang berbahasa Indonesia, tentunya itu kalian harus terjemahkan dalam bahasa Jerman ke penerjemah tersumpah yang diakui oleh kedutaan Jerman. Kemudian peraturan umum yang kedua itu, permohonan yang tidak lengkap akan ditolak. Apabila permohonan Anda tidak lengkap, kami menyarankan untuk membuat janji temu setelah Anda mempunyai dokumen lengkap yang dibutuhkan untuk proses visa sehingga terhindar dari terjadinya penolakan. Jadi sesuai saran saya sebelumnya, teman-teman semua setidaknya harus melengkapi semua persyaratan yang tercantum di website kedutaan Jerman di Indonesia, baru teman-teman cari terminnya, oke? Kemudian untuk poin kedua dan ketiga dari petunjuk umum ini saya tidak lampirkan teman-teman, karena kalau saya baca di sini untuk melampirkan ijazah dan diploma serta ada persetujuan dari instansi pemerintah untuk orang asing. Kalau ini sih, kalau penangkapan saya ini dikhususkan untuk suami istri yang mungkin aslinya WNI, bukan orang Jerman, kemudian suaminya atau istrinya di sana sedang bekerja atau sedang sekolah, dan istrinya atau suaminya yang ada di Indonesia pengen ikut ke Jerman. Mungkin ya seperti itu. Sepenangkapan saya seperti itu, makanya saya untuk poin 2 dan 3 saya tidak lampirkan. Selain itu yang perlu diingat pada poin kelima, proses pengerjaan visa membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 12 minggu. Dalam kasus tertentu itu bisa lebih lama. Maksudnya dalam kasus tertentu ini mungkin ada teman-teman yang berkasnya itu kurang dan baru diminta di email oleh kedutaan untuk dilengkapi, maka prosesnya itu akan lebih lama. Terus untuk poin yang keenam, di sini pemesanan tiket tidak diperlukan. Jadi untuk yang apply national visa itu tidak dianjurkan untuk memesan tiket berangkat ke Jerman atau tiket PP juga, itu tidak dianjurkan karena kita tidak tahu kapan national visa kita itu akan di-approve dan bahkan mungkin ditolak. Jadi beda ya sama visa Schengen, itu diwajibkan ada tiket pesawat PP yang dilampirkan pada saat apply visa tersebut. Kemudian untuk poin yang ke-7 dan ke-8 itu, kedutaan itu berhak meminta dokumen lainnya, jadi nanti disampaikan melalui email kepada teman-teman semua berkas-berkas apa saja yang masih dibutuhkan oleh kedutaan. Kemudian diharapkan untuk tidak bertanya selama proses visanya itu, jadi 8 sampai 12 minggu, untuk tidak bertanya sudah sampai di mana visa saya, sudah seperti apa visa saya, seperti itu ya teman-teman. Terus dan yang terakhir itu untuk pembayarannya itu sebesar 75 euro. Kalau kemarin itu sebesar 1.260.000 rupiah, bisa dibayarkan dengan menggunakan mata uang Indonesia secara tunai. Nah,
Di sini ada poin yang baru saja saya ketahui dan ini mungkin baru ya teman-teman. Terdapat pembebasan biaya visa untuk pasangan suami atau istri berkewarganegaraan Uni Eropa atau Jerman. Jadi teman saya yang suaminya itu warga negara Jerman asli, dia apply-nya itu bulan Januari tapi di situ dia masih bayar. Nah, setelah saya baca ini, saya apply, saya heran, saya nggak diminta untuk bayar. Kemudian saya lihat kwitansinya itu 0 rupiah. Setelah itu saya baca lagi aturan ini yang terbaru per April, ternyata itu tidak perlu bayar. Tapi ada juga yang bilang mungkin saja nanti disuruh bayar saat visanya itu approve. Jadi pembayarannya itu di akhir. Tapi kalau penangkapan saya ini tidak perlu bayar ya teman-teman, karena di sini sudah jelas tertulis terdapat pembebasan biaya visa untuk pasangan suami atau istri berkewarganegaraan Uni Eropa ataupun Jerman. Jadi kalau misalnya suami atau istri kalian itu warga negara Jerman atau Uni Eropa, itu berarti tidak perlu membayar biaya visanya. Seperti itu mungkin ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain, silahkan di komen di bawah. Karena ini menurut pengalaman saya dan nanti saya akan update terus apakah nanti di akhir saya disuruh bayar atau enggak ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah daftar cek untuk permohonan visa. Di sini ada beberapa poin yang harus kalian lengkapi. Untuk yang pertama itu adalah 2 formulir permohonan. Untuk formulir permohonan sendiri ini bisa teman-teman dapatkan di website. Jadi semuanya itu kalian bisa isi untuk biodata kalian, untuk rincian-rincian semuanya tentang kalian maupun pasangan, dan di situ akan diminta nama dari orang tua kalian. Itu bisa kalian isi di situ, kemudian nanti bisa kalian print. Untuk pengisiannya akan saya satukan dengan video pengisian termin ya teman-teman, pengisian biodata untuk termin gitu. Kemudian termasuk pengajaran atau Beleghrungen sesuai dengan 54 Aufwand dan kontak melalui email diisi lengkap dan ditanda tangan. Jadi itu sudah ada semua di sini ya, kalian sisa download, sisa kalian isi, terus kalian tanda tangani. Kecuali yang formulir permohonan tersebut itu kalian harus isi menggunakan laptop, saran saya bukan HP. Kalian isi di website tersebut, nanti setelah itu di download, kemudian sisa di print. Kemudian untuk poin yang kedua ini saya skip karena di sini tulisannya apabila diperlukan teman-teman. Surat pernyataan untuk dapat dihubungi dan surat kuasa diisi lengkap dan ditanda tangan jika Anda tidak ingin dihubungi. Jadi saya skip karena di situ saya merasa saya bisa dihubungi kapan saja ketika mungkin kedutaan membutuhkan berkas saya yang kurang. Jadi saya skip ya teman-teman. Pas foto biometris terbaru itu sebanyak 2 lembar. Di situ nanti ada aturannya seperti apa, mulai dari latar belakangnya itu harus putih atau abu-abu, kemudian untuk ukurannya itu 3,5 kali 4,5 cm dan harus memuat sekitar 70-80% wajah. Jadi dari atas ini sampai sini. Jadi nanti ada semua di situ aturannya seperti apa, model fotonya apakah harus begini, apakah harus telinganya kelihatan, alisnya kelihatan. Jadi semuanya ada di aturan tersebut. Kemudian paspor yang masih berlaku itu nanti bagian belakangnya ditandatangani dan tentunya paspornya itu masih berlaku minimal selama 1 tahun. Dan setidaknya terdapat 2 halaman yang masih kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman nih setiap bulannya suka traveling ke luar negeri, mungkin itu sudah terlalu banyak cap-cap dari imigrasi luar negeri, jadi lembarnya itu mungkin sisa 1 atau sisa 2 harus diperpanjang lagi. Oke. Kemudian 2 lembar untuk fotokopi paspornya di bagian data diri. Kemudian 2 lembar fotokopi dari paspor suami atau istri kalian yang ada di Jerman, atau bisa menggunakan data diri depan dan belakangnya kayak KTP gitu. Kalau di Jerman bilangnya Ausweis dari suami atau istri kalian yang ada di Jerman.
Tapi di sini kasusnya kalau suami atau istri kalian itu WNI tapi tinggal atau bekerja di Jerman, itu harus punya fotokopi surat izin tinggal. Kalau saya pribadi, saya mencantumkan keduanya, baik itu paspor suami saya maupun Ausweis, tanda pengenal diri dari suami saya. Itu saya cantumkan keduanya, teman-teman. Kemudian ada surat keterangan dari suami atau istri kalian yang ada di Jerman itu sebanyak 2 fotokopi yang nantinya akan ditandatangani suami atau istri kalian yang ada di Jerman. Di sini saya cukup kesulitan untuk mencari formatnya, jadi kebetulan saya searching di internet dan saya dapat beberapa format, kemudian saya compile. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan format surat pernyataan yang saya maksud, teman-teman bisa DM saya melalui Instagram saya, Keluarga 4 Bahasa. Nanti saya akan kirim kepada teman-teman yang membutuhkan format surat pernyataan tersebut. Jadi intinya untuk surat pernyataan tersebut hanya mencantumkan poin-poin. Yang pertama, alamat tinggal atau tempat tinggal kecuali aktivitas perjalanan selama 5 tahun terakhir, status kewarganegaraan Anda, apakah Anda memiliki anggota keluarga lain atau anggota rumah tangga lainnya di mana Anda harus menanggung biaya hidup berdasarkan buku kedua atau ke-12 dari Undang-Undang Sosial Jerman, Perlindungan Umum untuk Pencari Kerja atau Bantuan Sosial. Jadi kalau untuk surat pernyataan saya tersebut yang saya buat, yang akan ditandatangani oleh suami saya itu, yang pertama isinya ada nama saya, nama suami saya, nomor paspor saya, nomor paspor suami saya, nomor Ausweis atau KTP suami saya. Kemudian di situ ada alamat suami saya, ada email suami saya, dan ada nomor telepon suami saya. Jadi mungkin di situ bisa memudahkan juga untuk kedutaan menghubungi atau kontak-kontakan dengan suami saya. Kemudian ada surat pendaftaran tempat tinggal dari suami atau istri di Jerman itu sebanyak 2 lembar fotokopi. Jadi kalau di sini saya bilang itu Anmeldung. Jadi itu pendaftaran suami atau istri kita mengenai tempat tinggalnya, teman-teman. Dan perlu digarisbawahi, itu pengajuan permohonannya itu tidak lebih lama dari 6 bulan. Jadi sebaiknya tidak boleh lewat dari 6 bulan untuk Anmeldungnya tersebut. Apabila belum punya tempat tinggal di Jerman, itu bisa mencantumkan kontrak sewa, bukti kepemilikan atau setara dengan data dari alamat tempat tinggal yang akan ditempati. Kewenangan instansi pemerintah untuk orang asing ditentukan berdasarkan alamat yang juga mengeluarkan izin tinggal setelah perjalanan masuk. Jadi kalau misalnya pasangan kalian belum punya tempat tinggal, belum punya Anmeldung, jadi bisa melampirkan kontrak sewa atau bukti kepemilikan atau setara dengan data dari alamat tempat tinggal. Jadi di sini sudah dimudahkan ya, sudah ada pilihannya, mau pilih Anmeldung atau melampirkan kontrak sewa. Kemudian ada akte nikah harus yang asli dan 2 lembar fotokopi. Jadi di sini ada keterangannya. Untuk akte nikah asing biasanya membutuhkan legalisir atau apostille dan terjemahan bahasa Jerman. Akte Indonesia harus telah dilegalisir dan diterjemahkan pada saat pengajuan visa. Informasi lebih lanjut bisa mengenai legalisasi dari akte Indonesia dapat ditemukan di laman situs kami di website. Jadi di sini nanti akan dicantumkan websitenya. Jadi kebetulan karena saya nikahnya di sipil Jerman, jadi saya tidak perlu lagi untuk legalisir maupun diterjemahkan. Jadi kalau misalnya kalian tadi saya bilang yang nikah sipilnya di Indonesia, jadi aktenya itu harus kalian legalisir dulu. Kalau tidak salah itu salah satunya di Kemenkumham, Kemenlu, saya lupa karena kemarin ada teman saya kasusnya seperti itu. Kemudian nanti kalian terjemahkan. Dan yang terakhir adalah sertifikat bahasa Jerman yang asli dan 2 lembar fotokopi yang diakui oleh Goethe-Institut, Österreichisches Sprachdiplom, dan PESDAF Institut. Itu harus asli dan 2 lembar fotokopi. Dan di sini aturan terbarunya untuk bukti kemampuan bahasa Jerman tersebut di tingkat A1
itu tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Jadi teman-teman semua yang sertifikat A1-nya itu sudah lebih dari 1 tahun, sebaiknya teman-teman untuk mengulang tes lagi bahasa Jerman minimal A1. Karena untuk kasus ini saya alami sendiri, karena untuk sertifikat saya itu sudah berjalan 2 tahun. Jadi saya tes lagi untuk A1 kebetulan kemarin di Jerman pada bulan Februari sebelum saya apply national visa saya di Indonesia, karena ini aturan terbarunya tidak boleh lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian kalau teman-teman semua bertanya apakah perlu asuransi, tentu saja kalau mau tinggal di Jerman itu asuransi sangat penting. Tapi pada saat saya apply national visa, asuransi saya tidak ditanyakan oleh kedutaan, karena mungkin saya nanti akan ikut suami saya di Jerman dan baru diurus semua asuransinya itu di Jerman ikut suami. Kemudian nanti pada saat kalian apply itu kan, kalau saya pribadi saya tulisnya per 1 Agustus sampai selamanya FUIMA. Tapi nanti dari kedutaan hanya akan mencantumkan selama 3 bulan. Teman-teman tidak perlu khawatir, itu memang sudah aturannya ditulis 3 bulan, jadi nanti kalian bisa perpanjang pada saat kalian sudah di Jerman. Oke teman-teman, itu saja untuk pengalaman saya dari membuat paspor, berkas-berkas yang dibutuhkan apa saja, kemudian saat saya apply national visa, berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya ada video yang kurang jelas, perkataan saya yang kurang jelas, teman-teman juga mau berkas yang saya maksud seperti surat pernyataan dan lain-lain, itu teman-teman bisa DM saya melalui Instagram saya Keluarga 4 Bahasa. Nanti saya, jika Tuhan berkehendak, saya akan membantu teman-teman semua yang mengalami masalah untuk apply national visa kumpul keluarga di Jerman. Dan benar-benar tujuan saya membuat video ini karena saya tidak mau ada teman-teman lain yang kesusahan seperti saya saat apply national visa. Saya tidak punya orang-orang yang mau saya tanyakan. Ada sih teman saya, cuman dia tidak punya soft file yang saya minta karena mungkin hilang atau seperti apa. Dia tidak simpan juga, jadi cukup membantu juga saat saya bertanya. Terima kasih Maylin. Jadi saya berharap video ini bisa membantu teman-teman semua dari nol sampai semua berkasnya lengkap. Oke teman-teman, begitu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini kalau kalian suka, agar kedepannya saya semakin semangat lagi untuk mengupload video menarik lainnya. And see you!